Vote yang dilakukan menunjukkan bahwa topik permasalahan yang terpilih yaitu optimalisasi produksi makanan seblak. Alasannya yaitu penjualan seblak dapat ditemui di daerah terdekat sehingga dapat dijadikan sebagai topik dalam proyek mata kuliah TRO ini. Dalam penjualan seblak, jumlah komponen dalam pembuatan serta penentuan keuntungan dari penjualan dapat diketahui dan dicari dengan menggunakan metode simplex. Metode simplex ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh para pedagang seblak sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimum dengan meminimumkan biaya bahan pembuatan. Berdasarkan data tersebut diperoleh 3 variabel keputusan yaitu A, B, dan C, di mana A sama dengan seblak mie, B seblak telur, C seblak ceker. Dengan fungsi objektif memaksimumkan nilai Z sama dengan 26A plus 30B plus 20C dalam satuan 10.000 terhadap kendala yang ada di sini, dan dengan batasan A, B, C lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya adalah mengubah PL menjadi bentuk standar karena fungsi objektifnya adalah maksimum dan kita akan meminimumkan, maka fungsinya tadi diubah menjadi minus dan tulisannya pun dikali dengan negatif. Selanjutnya adalah menggunakan metode simplex karena berupa metode iterasi, jadi kita menggunakan tabel simplex. Variabel FO di sini terletak di sini, kendalanya adalah di bawahnya. Kemudian isi tabel tersebut dari koefisien kendala pertama. Nah, tabel tersebut masih belum optimal karena terdapat nilai negatif si objektif. Maka dari itu, nilai variabel masuk diperoleh dengan melihat yang paling negatif koefisien pada variabel fungsi objektif. Dan nilai variabel keluar diperoleh dengan menggunakan uji rasio. Uji rasio ini dihitung dari perbandingan NSK atau nilai sisi kanan dengan koefisien variabel masuk yang bernilai positif. Nilai variabel itu keluar didapat dari nilai rasio terendah. Kemudian diperoleh pivot sampai 40. Nah, pivot ini adalah perpotongan antara kolom variabel masuk dan variabel keluar. Selanjutnya dibuat nilai pivot menjadi 1, sedangkan yang lainnya menjadi 0 dengan menggunakan OBD. OBD dilakukan pada setiap iterasi. Baik, kemudian selanjutnya kita lakukan pencarian variabel masuk dan variabel keluar. Variabel masuk diperoleh dari melihat baris dari variabel non-basis yang paling negatif, yaitu minus 30. Maka variabel B menjadi variabel masuk. Sedangkan untuk variabel keluar diperoleh dari melakukan uji rasio. Rasio dihitung dari perbandingan NSK dengan koefisien variabel masuk yang bernilai positif. Nah, nilai variabel keluarnya itu ditentukan dengan nilai rasio yang paling kecil, maka S1 menjadi variabel keluar. Kemudian selanjutnya, pertemuan antara variabel masuk dan variabel keluar disebut sebagai nilai pivot. Lalu kemudian kita buat nilai pivotnya menjadi 1 dan nilai selainnya menjadi 0. Lakukan iterasi pertama dengan menggunakan serangkaian OBD seperti berikut, sehingga diperoleh nilainya seperti tabel di bawahnya. Karena hasil dari iterasi 1 masih ada variabel non-basis yang bernilai negatif, maka dilanjut dengan iterasi 2 dengan cara yang sama, yaitu tentukan variabel masuk dan variabel keluarnya, kemudian ubah pivotnya menjadi 1 dan sisanya pada kolom variabel masuk menjadi 0 dengan menggunakan operasi baris dasar. Nah, setelah kita lakukan operasi baris dasar, dapat dilihat bahwa koefisien variabel non-basis sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa solusi sudah optimal dengan nilai variabel 0050, 360, 75, 410, 625 dengan nilai Z minimum 100. Sekarang kita selesaikan dengan menggunakan software. Di sini kelompok kami menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita coba gunakan software untuk menyelesaikannya. Klik di sini, nilai fungsi objektifnya adalah kolom yang ini. Oke. Di sini sudah betul ya, maksimumkan. Kita gunakan di sini nilai variabelnya. Lalu di sini adalah untuk fungsi kendalanya. Kita add, gunakan nilai, dan juga constraint-nya gunakan nilai sisi kanan. Karena ini tandanya kurang dari sama dengan, maka kita samakan ya di sini. Kalau beda, kita tinggal pilih di bawah. Oke, kita add. Lakukan hal yang sama untuk kendala berikutnya. Kita klik OK. Kita pilih Simplex Linear Programming, lalu kita solve. Karena ini fungsi objektifnya dalam 10.000, maka didapatkan nilai fungsi objektifnya sebesar 1 juta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.